sedih banget gue beneran. 2 kali gue nge-tag video kagak bisa keset, gak tahu ngapa ini. Bener-bener kan ujian. Kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku mau nge-tag video, semoga ini keset ya, jangan lama-lama dah ceritanya dah ya. Nih mau pokoknya udah lah, gak usah basa-basi, gue mau nge-share video mau cerita soal kisah baterai yang ketiga kali. Udah gak usah lama-lama, pokoknya yang pertama itu guys ya, udah gak ini guys, ini cerita bener-bener dah demi Allah nih guys. Dari panas sampai hujan guys, dari panas sampai hujan ini. Astagfirullahaladzim, bener-bener ya. Ya Allah, moga-moga bisa keset ini ya. Gak tahu kenapa nih, HP kentang banget nah ya. Udah pokoknya mau cerita soal kisah Batolin yang ketiga kali buat kalian yang nanya-nanya ya guys. Jadi yang ketiga itu gue kena tuh waktu pas bulan Februari kemarin kena. Terus pokoknya diambil kan tuh cairannya sama dokter ya kan, kayak biasa. Pokoknya dokternya dokter yang pernah pernah nanganin kista gue yang dulu gitu kan. Pokoknya dokter sih the best banget ini mah gitu kan. Terus udah gitu mundur lagi deh, kayaknya kagak enak banget. Terus udah gitu miring. Terus udah gitu miring. Iya, takut miring. Bentar ya guys, ini ya rendah. Ya terus udah gitu ya udah diperiksakan sama dokter, ternyata besar gitu kan, lumayan lah, nggak besar banget, cuma cukup menyakitkan buat diriku gitu kan. Diambil kan cairannya tuh kan, disedot ya kayak biasa pakai jarum suntik gitu kan, jarum suntik. Terus udah gitu si dokter juga kan bingung nih kenapa bisa 3 kali kambuh ya kan. Akhirnya sama dokter mutusin buat dicek cairannya, dicek lab gitu kan, dicek lab gitu. Ini gue cerita singkat aja soalnya gue takut nggak kaset lagi, ini gedek banget dah. Duh, pokoknya dicek lab gitu kan, dicek lab. Akhirnya ntar tapi itu bukan sekadar cek lab ya, jadi pas gue periksa itu gue diambil suntikannya, terus di cek labnya itu nanti hasilnya nunggu seminggu lagi. Jadi gue pas balik itu buat ngeliat hasilnya. Nah suami gue pun sama disuruh minum obat karena takut dari si suami gitu guys, ini kambuhnya gitu. Jadi si suami itu disuruh minum obat selama 30 hari dan tidak boleh berhubungan selama 30 hari ya gitu kan. Udah gitu udah kan tuh, karena kita kan takut juga kan dari si suami, tapi sempat ada overthinking juga nih dalam pikiran gue, kok bisa gitu kan dari suami, kenapa? Karena ya kalian pikir aja sendiri ya kan, perempuan pasti pikirnya kayak gimana. Terus udah gitu balikan kita 2 minggu kemudian buat bukan kita sih, gue sendiri ya, laki gue nggak ikut, gue sendiri buat kontrol sekalian sekalian mau lihat hasil lab, dibaca sama dokter. Hasilnya dikirim via email, tapi gue udah baca, cuman gue kagak ngerti tuh isinya apa. Udah tuh ya kan dikasih tahu, terus dokter bilang ibu ini ibu pernah berhubungan dari dubur, kata dia gitu. Dubur apa anus, dia bilang dubur. Enggak dok, kan dosa, itu haram, gak boleh di Islam. Iya ibu, terus ibu kalau cebok dari mana, kata dia gitu. Dari depan ke belakang apa dari belakang ke depan? Dari belakang ke depan dok. Bagus bu, salah, kata dia gitu. Hah, salah dok? Iya ibu salah, yang benar itu dari depan ke belakang. Jadi kayak gitu pokoknya, jadi terbuang lagi bukan kembali lagi gitu kan. Pokoknya intinya kayak gitu ya guys. Ini gue cerita singkat-singkat aja ya. Terus udah gitu pas udah gitu gue sempat mikir juga, iya sih emang bener selama ini gue tuh kalau cebok kayak
kayak gitu pokoknya, dari belakang ke depan, harusnya kan dari depan ke belakang. Jadi selama ini penyebabnya itu karena bakterinya itu bakteri dari anus guys, jadi bakteri dari kotoran gitu, karena ya itu penyebabnya. Jadi pokoknya kista itu kambuh lagi gara-gara itu gitu. Nah, makanya buat kalian si perempuan harus bersih cebok sebenarnya. Ya bukan harus bersih juga, emang harus bersih gitu kan, maksudnya harus bener gitu, jangan salah kayak gue nih emang rada-rada, karena kan gue badannya tuh gede guys, badan gue tuh gede, terus punya kamar mandi tuh petak banget, sempit gitu kan, jadi buat kita gerak aja susah, apalagi buat kita belok tangan kita ke belakang begini. Dari depan kan lebih mudah gitu kan. Iya kan, bener, pokoknya gitu dah. Kalau dari depan lebih gampang pokoknya, tapi kan daripada gue sakit lagi ya udah gue mendingan dari berubah lagi tuh pokoknya semenjak itu. Jadi nggak yang kayak gitu lagi gitu, biar nggak sakit lagi kan, nggak mau. Udah tuh, tapi pas di rumah gue cari masalah tuh sama laki gue, kata gue, apa kamu ngapain selama ini, kata dokter begini, biasa drama-drama, padahal gue tahu bener. Ya pokoknya gitu guys. Udah, jadi buat kalian yang punya penyakit kista yang berulang, coba minta tolong dokternya buat aduh dan aku bersih banget. Jadi minta tolong sama dokternya buat kayak, dok coba periksa cairannya ini penyebabnya apa gitu kan. Jadi kan kalian tahu tuh, nggak bingung nih gara-garanya apa, jadi kalian bisa kayak ada pencegahan gitu kan, supaya tidak kambuh lagi. Karena kan ada juga tuh yang cerita kayak hampir bertahun-tahun, ya Allah kasian banget gitu kan, semoga yang baik itu sembuh. Terus udah gitu kan gak enak lah pokoknya kalau sampai lama gitu. Terus gua aja yang udah 3 kali aja kayaknya udah frustasi nih kalau udah kambuh nih, kayaknya wah kayaknya udah kayak tahu. Nah akhirnya ya pokoknya gitu ya guys, minta dicek lah pokoknya. Dan yang buat dan yang apa sih, ngomong apa sih, ini buat yang mau nanya cek labnya itu gue bayar guys, karena mungkin prosedurnya itu harusnya sih gratis, jadi diklaim BPJS kayaknya soalnya kan di rumah sakit itu gue udah biasa banget nih. Jadi kalau mau cek lab itu harus daftar dulu, kita harus pokoknya harus daftar, harus check in dulu, karena beda tempat, beda pokoknya ada prosedurnya lah gitu. Jadi mungkin itu alasannya kenapa gue bayar, dan harganya itu gue bayar sekitar 750.000 guys kalau nggak salah ya. Iya 750.000 gue bayar, lumayan banyak dong itu duit ya kan, buat sekedar cek lab gituan doang. Tapi kan kita tahu jadinya nggak penasaran, gak yang netting sama suami kesini kesana pemikirannya ya kan. Nah begitu guys. Terus udah gitu kan, kalau udah tau enak lah pokoknya, udah lega, oh ini penyebabnya karena gini, karena emang kebiasaan gue yang buruk gitu guys, itu kebiasaan gue gitu, kesedar diri gitu kan. Terus udah gitu buat kalian yang kayak sekarang lagi kena kista gitu kan, coba minta sama dokternya buat diambil aja cairannya pakai suntikan gitu kan, karena itu lebih cepat aja prosesnya pemulihannya. Walaupun emang di awal tuh sakit banget gitu kan, sakitnya itu kan karena kan kita disuntik terus diambil cairan itu nggak enak banget, tapi kan cuma sebentar gitu, jadi kalian tuh bisa langsung lari-larian lagi lah ibaratnya gitu. Tapi kan kalau misalkan dioperasi kalian butuh banyak waktu, butuh ya gitulah, butuh niat, butuh banyak yang harus ditinggalin juga di rumah, kayak misalkan anak, biaya ya kan, biaya buat beberapa hari tinggal di sana di rumah sakit, kerjaan suami pun jadi terbengkalai mungkin ya kan, atau kalian pun yang kerja punya warung atau apa segala macem mungkin bakal ditinggalin dulu kayak gitu. Jadi mendingan diambil aja cairannya, jadi cepet pemulihannya kayak gitu, nggak ribet lah pokoknya, lebih enak kok diambil cairannya. Ya buat kalian yang ada ini gue saranin ya, ini buat gue pribadi ya, gue yang tinggal di daerah Tangerang ya, inget ya daerah Tangerang, pokoknya Kabupaten Tangerang deh. Kalian pasti tahu kan rumah sakit Mitra Keluarga Gading Serpong. Nah itu gue berobatnya di situ. Pilih dokternya dokter Panjimi, pokoknya dokter Panjimi.
Iya, dokter Panji ini dia spesialis SPOG, dokter kandungan gitu kan. Gue udah biasa dari situ, udah berapa tahun gue sama dia tuh kalau diperiksa. Karena gue udah sering juga tuh periksa sama penyakit dalam, udah enak lah pokoknya di rumah sakit itu. Pokoknya dokter Jimmy enak banget dah orangnya. Kita mau nanya apa, ngobrol apa, dijawab pasti sama dia, nggak yang jutek, nggak yang sombong gitu. Pokoknya seru deh kalau sama dokter itu, dikasih yang terbaik pokoknya. Jadi buku bukan ngomong bohong ya, ini beneran banget. Itu baik banget, jadi kayak ngasih yang terbaik buat pasien gitu kan. Iya pokoknya gitu deh, buat kalian yang lagi sakit kista atau apapun itu semoga cepat sembuh. Dan itu gue saranin kayak gitu aja pokoknya guys, gak usah yang aneh-aneh lah ya, daripada macem-macem dioperasikan lama gitu. Gue udah pernah ngalamin soalnya ada operasi makan waktu ribet dengan begitu pokoknya. Udah ya guys, sampai sini aja. Kagak mau digerah nih, gerah. Oke guys, dadah. Kalau buat yang kurang-kurang apa gitu kan, udah di komen aja deh, kita ngobrolnya di komen gitu ya. Ini durasi. Dadah, assalamualaikum.